Kembali jumpa di channel acara Masak Memasak. Sebelum saya memasak, menu apa yang saya harus sampaikan kepada pemirsa di rumah, saya mengajak sahabat Dapur Nusantara untuk subscribe channel kami ini karena gratis. Kemudian pencet loncengnya, kami akan mengirimkan menu-menu terbaru kepada Anda. Baik, hari ini saya akan masak dendeng balado. Dendeng balado, bahan-bahan apa yang kita butuhkan untuk memasak hari ini, yaitu terdiri dari daging khas dalam 1 kilo, asam kandis, bawang putih, cabai merah besar, bawang merah, garam, penyedap rasa, gula pasir, serta minyak untuk menggoreng sambal balado. Nah, dan sedikit tambahan minyak untuk menggoreng pada saat dendeng balado ini setelah di presto kita penyetkan. Oke, tahap pertama saya akan mempresto daging ini. Semua daging berjumlah 1 kilo saya masukkan ke dalam presto. Asam kandis 3 piece saya masukkan ke dalam presto. Kemudian bawang putih sebelum kita masukkan presto kita pipihkan terlebih dahulu. Nggak usah terlalu halus. Iya. Kemudian air sebanyak 1200 ml saya masukin ke dalam untuk presto selama 40 menit. Daging yang saya pilih adalah daging khas dalam karena khas dalam itu lebih cepat empuk dibanding dengan khas luar. Sahabat Dapur Nusantara di rumah tidak memiliki presto, bisa juga dimasak secara tradisional untuk waktu 2,5 jam. Sambil menunggu presto ini dalam daging ini empuk, saya akan mengelola bahan yang ada. Di mana semua cabai merah besar kita potong 4 bagian. Ingat, ini dendeng balado, khas kalau saudara sering makan makanan Padang, ya ini dia. Dan resep ini adalah satu resep yang sangat berbeda dan sangat gurih. Nah, saya akan penyetkan seperti ini semuanya. Kalau diulek jangan terlalu halus, dia berbentuk seperti ini. Semuanya kita ulek. Ini hasilnya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, diulek kasar saja ya. Nah, setelah itu langkah kedua, seluruh bawang merah ini juga saya penyetkan. Jangan diulek halus, dipenyet saja. Lihat. Nah, penyet halus. Nah, inilah rahasia bumbu balado dengan rasa yang gurih dan nikmat akan kita perolehkan. Nah, seperti ini. Bawang merah semua setelah kita penyetkan. Nah, setelah selesai kita akan siap menumis bumbu ini sambil menunggu presto dagingnya empuk. Ya, daging dalam presto ini setelah 40 menit sudah selesai, saya angkat dan saya keluarkan. Ya, dagingnya sudah matang. Saya tuangkan, saya pisahkan antara sisa kaldu dari hasil presto daripada daging dendeng ini. Ya, saya masukkan dan dagingnya saya keluarkan. Ya, air kaldu ini kita buang, sisa asam kandis. Ya, saya buang asam kandis. Bawang putih yang ada di dalam nggak apa-apa. Nah, sisa kaldu ini sekitar 6 sendok makan kita gunakan untuk nanti bikin baladonya, cabai baladonya untuk
waktu tumis, sedangkan sisanya bisa kita simpan ke dalam kulkas, digunakan untuk masak misalnya jengkol balado, misalnya untuk telur balado, semuanya yang bersifat balado itu bisa kita gunakan sisa daripada kaldu air dendeng ini. Nah, sekarang saya akan langsung proses. Minyaknya sudah saya panaskan. Ya, ini berbeda dengan minyak untuk saya bikin bumbu balado ini, beda. Tapi ini adalah minyak yang saya akan goreng, khusus goreng daging sapi. Nah, daging ini yang sudah kita presto, pertama saya penyetkan terlebih dahulu. Tapi ingat ya, jangan terlalu keras karena daging ini sudah empuk. Dipipikan dulu. Setelah itu kita goreng sebentar. Gorengnya ke arah berwarna hitam ya, tapi jangan terlalu lama, nanti dia jadi alot. Nah, setelah kita pipikan semua, saya akan goreng ke dalam penggorengan ini. Ya, apinya saya besarkan sedikit. Seperti ini. Ya. Saya masukin semua dalam penggorengan seperti ini. Ditutup sebentar agar dia tidak minyaknya muncrat keluar ya. Kita goreng sampai berubah warna. Jadi mengolah bumbu dasarnya sangat sederhana. Bumbu dasarnya nggak banyak, hanya bawang merah sama cabai merah besar. Tapi mengelolanya harus benar pada saat menumis. Baik. Saya akan balikan. Ya. Nah, sedikit lagi. Nah, sudah warna hitam. Nah, sudah jadi. Ya, seperti ini. Kalau saudara lihat gorengan saya semuanya saya masukkan ke dalam satu wadah, ya, seperti ini. Ya. Nah, warna seperti ini ya, agak sedikit hitam deh ya, tapi tidak terlalu hitam betul. Dan kita akan mengelola bumbu yang ada. Nah, kemudian saya akan tuangkan minyak untuk menumis. Sekarang kita akan langsung mengolah. Ya, dari mangkok yang ada kita tumis. Ini lebih kurang 200 ml minyak sayur. Nah, saya panaskan. Ingat, ketika menumis bumbu ini tidak boleh terlalu besar apinya dan bumbu ini setengah matang. Nah, rahasianya setengah matang. Dia tidak boleh matang. Ya, berbeda dengan balado yang lain. Kalau telur balado, jengkol balado, dia agak sedikit matang. Nah, kita gongseng, kita tumis. Nah, seperti ini. Ingat, tumisnya api kecil dan dia tidak boleh terlalu matang dan menghasilkan bumbu balado yang setengah matang. Nah, minyaknya agak banyak ya. Memang ciri khas daripada dendeng balado adalah minyaknya agak sedikit banyak. Kalau tidak banyak, dia akan kering dan hasilnya akan jelek, baladonya akan cepat hangus. Kalau dia minyaknya agak banyak, kemudian rasa gurihnya akan naik. Nah, kita gongseng terus, tumis sampai sedikit berwarna harum dan menghasilkan dendeng balado yang setengah matang. Nah, kita beri 6 sendok kaldu dari hasil presto. Nah, seperti ini kita masak ya. Masak sampai airnya sedikit kering ya. Kemudian saya akan masukkan bumbu yang ada. Ingat, ketika masukkan bumbu yang ada harus secara bertahap, dites secara bertahap sesuai selera, rasa manis, rasa asamnya. Nah, tadi dari asam kandis waktu kita presto daging ini untuk mendapatkan rasa asam daripada balado ini. Bumbu sudah saya masukin semua. Ya. Baik gula pasir, garam maupun penyedap. Nah, saya aduk.
Saya tes rasa dulu. Kalau dia kurang asam, kita bisa kasih cuka sedikit ya. Baik, sebentar lagi saya akan angkat, tapi saya ini masak sedikit lagi, agak kering. Saya tes terus rasanya. Ya oke, cukup ya, manisnya semua kita dapat. Dan saya akan masukkan daging yang ada. Nah, daging yang sudah kita goreng dari presto, kita pipihkan, kita goreng. Nah, saya masukin semua. Nah, saudara bisa lihat seperti ini. Iya, saudara, sudah mulai kering. Saya akan angkat. Sudah matang. Ingat ini ya, jadi bumbunya setengah matang seperti ini. Lihat di bawang merahnya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah matang. Dia tidak boleh hangus. Ini rahasia daripada bumbu balado. Jadi kalau dia terlalu matang, rasanya sudah tidak nikmat. Saya akan angkat di piring, sudah matang. Iya. Ini dia dendeng balado. Wah, luar biasa ya. Warnanya sudah naik. Nah, saya masukin semua. Saya tata di piring. Ini bumbu balado. Ya. Ya. Seperti ini. Sudah jadi. Iya. Ya. Waduh, nikmat sekali. Saya akan tes hari ini bagaimana rasanya. Setiap masakan yang sudah saya masak akan kami tes supaya hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara rasa, kualitas, dan kelezatannya. Baik, saya akan coba dendeng balado ini. Manis, ada sedikit rasa asam, asinnya juga pas. Ini pantas orang-orang, tamu-tamu maupun anak saya itu, mereka menyatakan menu satu ini dendeng balado sangat nikmat sekali. Baik, hari ini masakan kita dendeng balado telah selesai dan kita akan jumpa pada menu berikutnya. Bye.